Halo pemirsa KC Media by Unesa, bertemu lagi bersama saya Mufti Alfarobi, tentunya dalam program edisi Edukasi Vokasi. Hari ini saya sudah bersama salah satu narasumber dari Ketua Program Studi yang ada di Program Vokasi Unesa. Beliau merupakan Ketua Program Studi D4 Teknik Listrik. Ada Bapak Reza Ramadian SST Meng SC. Halo Pak Reza. Halo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat juga. Senang sekali hari ini kita bisa berbincang-bincang bersama untuk mengedukasi teman-teman mengenai program vokasi, khususnya di Prodi D4 Teknik Listrik. Baik Pak Reza, mungkin ada yang masih sulit membedakan antara teknik listrik dan teknik elektro. Nah mungkin Pak Reza bisa menjelaskan seperti apa itu perbedaannya Pak? Betul. Kalau kita bicara awal, memang elektronika itu adalah dasar dari teknik listrik, informatika, komunikasi, listrik, ya itulah. Tapi kemudian yang membedakan secara dasar adalah kami bekerja di arus kuat. Oh. Kalau elektronika adalah arus lemah dan kebanyakan mereka di tegangan DC atas arah. Kami bekerja tidak hanya di DC, tapi di tegangan AC atau bolak-balik. Seperti yang di rumah, ini kan AC. Instalasi listrik PLN ini ya Pak ya? Itu kan bolak-balik. Ya. Nah, untuk ini arusnya harus besar. Karena mempower atau memberikan tenaga ke banyak-banyak beban yang besar. Itulah membedakan dasar elektronika arus lemah, biasanya di device yang lebih kecil, phone, mikrofon. Sedangkan kami bergerak di arus kuat yang biasanya dipoweri atau dipoweri dengan PLN. Itu yang mendasar perbedaan. Nah, prospek lulusan dari program studi D4 Teknik Listrik ini seperti apa? Lulusannya yang pertama jelas itu pasti mereka akan menjadi bisa sebagai manajer lapangan. Itu sudah diajarkan oleh kami. Karena kami juga ada mata kuliah namanya manajemen lupa namanya. Nanti kok ingat. Yang jelas kemudian mereka akan diajarkan menjadi instalasi listrik. Instalatif listrik. Oh, banyak yang mengira bahwa instalasi itu yang seperti di rumah. Sebenarnya tidak semudah itu. Karena rumah itu kan pasti punya beban bersendiri. Ya. Anda tahu 900 watt, 1300 watt, ya, 200. Bagi orang biasa mungkin itu. Tetapi untuk kami itu harus dibagi-bagi. Jadi mereka lulusan kami akan paham betul tentang instalasi listrik menengah. Jadi kami hanya berfokus di rumah hingga seperti ini, instalasi menengah seperti kantor. Universitas. Tapi tidak hanya itu. Sekarang pun bahkan di kelistrikan ini tetap kita digitalisasi. Masnya mungkin sudah pernah dengar IoT, Internet of Things, semuanya berbasis IoT. Artinya instalasi listrik ini tidak hanya manual saja. Pada akhirnya kami akan bisa memberikan contohnya mengontrol keluaran listrik, mengontrol mematikan listrik melalui telepon, melalui web. Itu akan kami ajarkan juga. Dan kemudian selanjutnya yang kami sedang kritis adalah energi terbarukan. Apa sih sekarang yang energi terbarukan? Nah, dari kami berfokus kepada instalasi panas surya. Karena memang panas surya yang sedang booming di Indonesia. Untuk menghemat listrik negara. Untuk menghemat listrik negara, menghemat uang kita juga. Betul sekali. Jadi lulusan kami akan kami didik sebagai teknisi untuk instalasi panas surya. Ditambah lagi untuk mikrohidro. Mikrohidro itu seperti panas surya, tapi kita menggunakan energi air, lebih tepatnya gerakan air. Mungkin pernah dengar PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya. Betul. Kenapa ada mikro? Karena basicnya sama, turbin dari yang digerakkan oleh pergerakan air. Tapi kami kecil. Itu istilahnya mikrohidro. Itulah nanti proyek lulusan dari D4 Teknik Listrik. Baik, luar biasa. Untuk teman-teman, para pemirsa sudah membuka wawasan kan mengenai Prodi D4 Teknik Listrik. Keunggulannya seperti apa sih Prodi ini? Sesaat lagi kita akan bahas. Jangan kemana-mana.
Ya, Lebih itu banyak. anaknya tetangga saya tuh. Masa sih? Tapi dulu, Masa? sekarang juga kerja. Halo Kecil People, balik lagi sama kita di sini, tentunya di program Get That Opportunity. Everyone has a chance. Sebenarnya sih untuk usaha itu sebenarnya sama saja. Tapi saya tekunkan, saya fokuskan ke fashion karena fashion itu berbeda dengan makanan tadi. Kalau makan itu ada yang namanya batas kadaluarsa. Betul. Nah, kalau di usaha jual beli baju itu tidak ada yang namanya kadaluarsa. Jadi cobalah untuk berusaha, cobalah untuk mencoba hal-hal baru tanpa kalian takut untuk gagal. Kembali lagi di program edisi Edukasi Vokasi. Masih bersama Bapak Reza Ramadian yang merupakan Ketua Program Studi D4 Teknik Listrik. Nah, di segmen satu tadi saya sudah bertanya, keunggulannya dari program studi ini apa? Pak Reza, silakan. Ya, keunggulan dari program studi ini seperti yang saya bilang tadi itu di instalasi. Kami berfokus kepada instalasi rendah dan menengah. Artinya kami fokus kepada tidak hanya rumah tangga, tapi instalasi seperti universitas, sekolah, itu salah untuk instalasinya. Untuk energi terbarukan, kami lebih memilih membawa ke desa. Jadi keunggulan kami adalah karena banyak mahasiswa kami yang datang dari daerah dan mereka ingin sekali banyak yang bagaimana apa yang bisa saya bawa kembali ke desa. Mungkin memang ada yang bermimpi untuk kerja di kota, silahkan. Kami juga berikan instalasi seperti yang bilang di rumah tinggal, di sekolahan, di universitas. Tapi juga kami memberikan tentang bagaimana bisa mengembangkan ilmu yang ada di sini untuk ke desa. Salah satunya yang menjadi proyek kami adalah penerangan menggunakan panel surya, renewable energy lagi. Itu nanti kedepannya akan diaplikasikan ke desa-desa. Masih banyak, saya kemarin itu sedikit cerita Mas ya. Iya. Ada program iptek bagi masyarakat, nggak jauh-jauh di Madura sini. Itu hanya 6 jam dari Surabaya, itu masih belum ada listrik. Hanya di Madura yang hanya 6 jam dari Surabaya. Itu kami ada project untuk portable panel surya. Dari situ kami mengangkat bagaimana kalau misalnya putra-putra daerah, putra-putra unggul daerah bisa membawa teknologi ini ke daerah masing-masing. Itu yang pertama, renewable energy ke daerah-daerah tepat guna. Kemudian kami mengenalkan tentang digitalisasi. Tadi sebelumnya saya bilang juga IoT. Jadi sembari kita mengenalkan dan mengaplikasikan teknologi tepat guna renewable energy tadi, kita juga mengenalkan tentang digitalisasi. Itu kira-kira keuntungan yang dari prodi kami. Baik, jadi selain bisa bekerja, prospek kerjanya baik di kota maupun dimanapun, tapi bisa juga mengaplikasikan ilmunya ketika kembali ke daerah masing-masing. Seperti itu ya Pak? Iya. Nah Pak Riza, di depan kita saat ini sudah ada fishball. Nanti Bapak silahkan mengambil satu gulungan untuk nanti akan saya bacakan pertanyaannya Pak. Silakan. Ada undian. Iya, undian berhadiah. Ini saya buka. Iya, silakan dibuka. Nomor 7. Nomor 7. Baik. Nah, mengapa ada stigma anak teknik itu selalu diisi oleh laki-laki? Nah, mahasiswa Bapak ini di Prodi D4 Teknik Listrik apa juga mayoritas laki-laki atau ada perempuannya juga? Bisa diceritakan Pak Riza? Iya, betul. Ini kalau saya bahas ini dari saya kuliah tahun 2002 itu memang seperti itu. Teknik itu didominasi laki-laki. Karena apa stigmanya? Mungkin karena para perempuan-perempuan, mbak-mbak, cewek-cewek ini mengira bahwa teknik ini hanya khusus laki-laki. Kerjanya berbahaya, kerjanya di lapangan, begitu. Jadi mereka pasti berpikir kalau yang cewek-cewek ini, mbak-mbak ini pasti saya ke manajemen atau Di kantor lah istilahnya Pak ya, ngantor. Padahal tidak juga. Jadi
Walaupun memang benar didominasi oleh laki-laki, tetapi kami ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dan bekerja di teknik juga, di PLN ada, itu perempuan. Bahkan saya punya teman, itu dia jadi kepala divisi di PLN Surabaya tentang SCADA, itu perempuan. Perempuan juga. Karena apa? Padahal perempuan itu lebih detail. Teliti. Itu padahal itu nilai tambah untuk kami di teknik. Bayangkan Mas, nyoder lah ya. Iya. Laki-laki kan sambung saja. Iya. Biasanya ada kesalahan. Perempuan biasanya lihat, oh ini begini, oh ini begini. Itu padahal nilai tambah. Saya juga heran kenapa kok jarang ada yang mau gitu ya. Tapi jangan khawatir, untuk di kami di D4 Teknik Listrik ini kami menerima laki-laki maupun perempuan. Dan jangan khawatir, kami tidak akan membedakan. Semuanya dapat ilmu yang sama, semuanya insya Allah prospeknya akan sama. Jadi stigmanya mungkin itu tadi ya. Iya, karena teknik banyak yang laki-laki, betul, mayoritas gitu betul. ya. Padahal yang sukses di dunia teknik perempuan juga tidak sedikit. Banyak juga. Iya, kira-kira seperti itu. Baik, nah luar biasa untuk para pemirsa, terutama para perempuan yang mungkin saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan berkuliah. Jangan khawatir, mayoritas anak laki-laki ataupun perempuan tidak masalah. Untuk di prodi D4 Teknik Listrik ini terbuka untuk semuanya, mendapatkan ilmu yang sama, mendapatkan karir yang sama ke depannya seperti itu Pak ya. Betul. Baik, kita akan lanjut di segmen 3 ngobrol bersama Bapak Riza, Kaprodi D4 Teknik Listrik. Kayaknya ada yang kurang nggak sih guys? Warnanya nggak sih? Perlu color grading deh kayaknya. Yuk kita edit bareng-bareng di kelas tutorial. Kita akan langsung menuju tampilan Workspace VN Video Editing. Karena kali ini kita akan color grading video, jadi kita pilih menu filter untuk menentukan tone warna yang kita inginkan. Agar lebih detail untuk color gradingnya, kita bisa menyesuaikan lagi kombinasi tone warnanya dengan klik adjust, lalu sesuaikan visual tone dengan yang teman-teman inginkan. Kembali lagi di program edisi Edukasi Vokasi. Nah, sebelum di segmen 3 ini tadi kita sudah menyaksikan video. Nah, video tadi mengenai kegiatan di Prodi D4 Teknik Listrik. Kegiatan apa Pak itu sebenarnya Pak? Ya, video tadi merupakan salah satu rekaman di YouTube kami di D4 Teknik Listrik tentang kuliah tamu dengan mitra atau lebih kerennya sekarang IDUKA. IDUKA, ya. Itu adalah kuliah tamu tentang SCADA dengan salah satu mitra dari PT PLN UP3 Surabaya. Jadi kuliah ini memberikan suatu proyek lapangan, artinya proyek ini ada beneran, ada di lapangan dan diberikan ke mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita mendapat ilmu apa yang sebenarnya butuh di lapangan oleh PLN di SCADA itu. Jadi tidak hanya teori, tapi kami juga memberikan proyek yang real di lapangannya ada. Contohnya seperti di video tadi. Video kuliah tamu. Betul. Berarti banyak sekali juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Prodi D4 Teknik Listrik ini ya Pak ya? Betul, ada beberapa kuliah tamu juga, tapi yang tervideo, maksudnya yang kami videokan adalah sebagai contohnya dengan PLN. Ada beberapa juga, semuanya sama. Jadi mitra memberikan problem real di dunia nyata. Kalau kerja ada problem A, itu dibawa ke mahasiswa kami untuk diselesaikan. Artinya kalau mereka nanti diterima kerja dan menghadapi problem yang sama, mereka sudah siap secara mental maupun secara pengetahuan. Baik, luar biasa. Baik, Pak Reza.
Menurut Pak Reza pribadi, bagaimana arah perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia ini ke depannya? Betul, ini yang menarik. Pendidikan vokasi ini mulai booming semenjak Pak Presiden menyatakan kita memasuki era revolusi industri 4.0. Ya. Di mana industri sekarang sudah mulai berdigitalisasi. Kata-kata industri dan berdigitalisasi itu memompa program vokasi atau yang dulu lebih dikenal dengan politeknik atau diploma untuk semakin membesar dan berkembang. Karena apa yang membedakan program vokasi dengan sarjana biasa? Karena program vokasi kami lebih banyak praktek dan aplikasi. Salah satu aplikasinya adalah bagaimana ilmu yang kami ajarkan itu bisa diaplikasikan nanti langsung di industri. Jadi tidak kami beri ilmu, nanti di industri masih ada latihan lagi. Tetapi dengan bantuan mitra yang tadi, ilmu yang ini ada permasalahan dari industri, maka bagaimana mengaplikasikan ilmu ini di permasalahan industri. Dengan real yang dihadapi gitu ya Pak. Real. Dengan begitu lulusan vokasi begitu lulus dari program vokasi ini dari D4 ini sudah punya keahlian dan bersertifikat. Karena kami setiap tahun mengadakan namanya sertifikasi kompetensi. Jadi mahasiswa kami berikan sertifikasi misalnya untuk instalasi listrik seperti saya bilang tadi. Ada pelatihannya kemudian mendapatkan Sertifikat. kompetensi, tidak hanya sertifikat. Sertifikasi Kompetensi artinya mahasiswa saya sudah berkompeten dalam instalasi listrik di rumah tangga. Tidak akan ditanyakan lagi oleh perusahaan. Itu sudah. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi keunggulan vokasi. Kami berpraktek, kami menyiapkan kompetensi mahasiswa untuk siap diterima di industri. Tidak lagi harus melalui pelatihan, tidak lagi harus melalui kalau misalnya kontrak, itu kita menghindari itu. Karena apa? Indonesia sekarang revolusi industri. Industrinya sudah mulai maju, maka kami dari vokasi menyiapkan lulusan yang siap di dunia industri. Maka dari itu, vokasi sekarang sudah mulai berkembang dan saya bilang muncul ke permukaan. Kalau dulu saya lulusan Politeknik juga, salah satu Politeknik di Surabaya, yang masuk ke Politeknik adalah yang gagal masuk ke S1. Sampai sekarang stigmanya masih ada. Tetapi dengan gebrakan dari Presiden, maka kami muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang bukan baru, sesuatu yang disegani, setara atau bahkan lebih dibandingkan S1. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Reza atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan pada hari ini. Semoga para pemirsa, terutama para adik-adik kita yang ingin mempersiapkan melanjutkan berkuliah bisa terbuka pikirannya Pak. Jadi mengenai program vokasi yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini. Betul. Lulusannya D4, jadi nanti gelar akademiknya adalah sarjana terapan begitu ya Pak? Sarjana terapan. Baik, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi di program edisi selanjutnya. Terima kasih Pak Reza. Semoga prodi D4 Teknik Listrik ini bisa terus berkembang dan melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten. Amin. Terima kasih. Kami pamit. Sampai jumpa. Edisi Edukasi Vokasi. Sampai jumpa. KCTV